9 misalkan. Mungkin saya kasih ini dua angka. 1000, 1004, 1008, 1012, 1016, 1020, 1024, kemudian 1028, 1032 dan seterusnya ya. Oke. Nah, ketika kita membuat variabel, maka kita akan dikasih sebuah ruangan di memori ya, atau dialokasikan memori. Kemudian ruangan itu dikasih nama seperti ini contohnya, int x sama dengan 9. Nah, ketika kita menuliskan kayak gini, maka secara random atau acak ya, akan dialokasikan sebuah tempat, kemudian dikasih nama x. Nah, di sini nanti dikasih nilai 9. Adapun angka ini kayak 1000, 1004 dan sebagainya ini contoh aja ya, ini alamat memori. Jadi memori itu punya alamat. Ya walaupun alamat yang sebenarnya tidak seperti ini ya susunannya ya. Ini hanya contoh saja untuk memudahkan. Tak kasih angka 1000, 1004 dan seterusnya. Tapi yang aslinya menggunakan bilangan heksa. Nah, kenapa kok ini menaruh apa namanya? Alokasinya secara random ya, namanya juga di RAM ya, random access memory. Nah, random access memory. Ini berarti akan dialokasikan memori secara acak di tempat tertentu. Kemudian kalau kita disuruh tahu di mana alokasi itu berdasarkan alamat fisik seperti ini tentu tidak mungkin. Pertama karena random, kedua yang karena alamatnya juga panjang menggunakan angka. Kita lebih mudah menggunakan sesuatu yang ada artinya ya, contohnya kayak X. Nah, penamaan variabel X ini bertujuan untuk apa namanya? Memberikan alias pada alamat memori ini. Jadi misalkan ini ya 9, ditaruh di alamat 1000. Nah, ini dikasih X ini artinya alias yang diberikan untuk alamat 1000 ini. Sehingga nanti ketika kita pengen mengutak-atik alamat di 1000 ini, alamat 1000 ini ya, kita tinggal memanggil berdasarkan nama variabel. Nah, itu. Variabel itu alias untuk alamat ini ya. Oke. Jadi konsep tentang variabel kalau kita ilustrasikan atau kita visualisasikan di dalam area RAM atau memori seperti ini ya. RAM itu berisi apa? Ruangan-ruangan atau kotaan-kotaan yang mana tiap kotaan itu ada alamat fisiknya, kemudian disitulah kita bisa menyimpan data. Agar kita mudah untuk mengaksesnya, maka alamat itu kita kasih nama yang kita sebut dengan variabel atau konstanta atau yang lainnya. Oke ya, ini bisa dimengerti ya. Ketika kita buat variabel, maka yang terjadi seperti ini. Kemudian yang kedua, sebuah variabel akan dialokasikan di sebuah alamat. Sekarang pertanyaannya, ada memori, dia punya alamat, kemudian ada variabel. Kemudian tadi definisi variabel itu kan kalau kita lihat ilustrasi ini kan dia adalah alias untuk alamat memori. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita membuat nama lain untuk sebuah lokasi memori? Contoh ini 1000 ini. Contoh ya, ini alamat 1000. Tadi sudah kita kasih nama X. Bisa nggak kita buat nama lain lagi? Misalkan Y. Jadi alamat 1000 ini selain dikasih nama X, juga dikasih nama Y. Mungkin selama ini yang kita pelajari, kita belum pernah menemukan ya, sebuah alamat memori itu memiliki banyak nama. Nah, itu sangat mungkin. Mungkin saya kasih keterangan ya, ini variabel. Oke. Kemudian ada lagi namanya reference. Nah, reference adalah alias dari variabel. Oke ya, saya ulang lagi ya. Kalau lihat dari ilustrasi ini, variabel adalah alias dari alamat memori. Oke. Kemudian, bisakah satu alamat memori dikasih nama variabel yang banyak? Jawaban
sementara tidak bisa, satu alamat memori hanya boleh satu variabel. Tetapi, nah ini ada tetapinya, satu variabel boleh dikasih banyak alias. Nama alias itu nama lain ya. Jadi variabel adalah alias dari alamat fisik memori. Dan satu alamat fisik memori hanya boleh ada satu nama variabel. Tetapi satu variabel bisa dibuat banyak alias. Oke ya, coba dipahami berkata. Satu alamat memori hanya boleh dialokasikan dengan nama satu variabel. Tetapi satu variabel boleh dibuat dengan banyak nama alias. Artinya variabel X ini nanti bisa dibuat alias-alias yang berbeda. Sehingga sama saja nanti satu alamat memori ini bisa dibuat atau diakses menggunakan banyak nama. Oke, mungkin masih bingung. Tapi nggak masalah ya, wajar kalau bingung. Nah, sekarang kita akan mengenal yang namanya reference. Reference itu adalah alias dari sebuah variabel. Di sini ada variabel X. Nah, reference adalah alias variabel, maka di sini gimana cara mendeklarasikannya? Nah, misalnya dia in Y. Nah, Y ini mau dibuat sebagai alias dari X. Gimana caranya? Maka kita bisa pakai seperti ini. Y sama dengan X. Nah, seperti ini ya. Jadi ada apa namanya? Ada tanda N-nya di depan. Nulisnya boleh gini ya. Boleh gini. N-nya melekat pada in-nya atau N-nya melekat pada Y-nya. Oke. Ini referensi. Jadi referensi itu adalah alias dari sebuah variabel. Nanti bisa dibaca di modul PDF-nya. Oke. Terus gimana yang terjadi di memori? Ya sama, nanti dia hanya akan membuat sebuah nama di alamat memori yang sama dengan X. Kalau kita bikin lagi ya, misalkan in Z seperti ini ya. Sorry, in Z sama dengan X ya sama, nanti akan ada lagi nama di sini ya, Z. Tapi ingat di sini mereka berada di alamat memori yang sama. Sehingga ketika nanti kita mengadakan operasi seperti ini, Y sama dengan 5, misalnya diganti datanya 5. Maka nanti ya sini akan ikut 5. Artinya nanti baik kita memanggilnya dari nama X ataupun kita memanggilnya dari nama Z, sama-sama nanti mendapatkan nilai 5. Oke, besok akan lebih paham kalau sudah di praktikum ya. Ini alias ya, alias atau reference. Nah, nanti dalam kasus nyata kita akan tahu kapan harus menggunakan variabel biasa seperti ini, kapan harus menggunakan reference. Nah ini ya, kapan harus menggunakan variabel, kapan harus menggunakan reference. Ada yang kita menggunakan variabel maupun reference itu sama-sama tidak ngefek, ada juga yang hanya ngefek kalau menggunakan reference. Nah itu ya, bisa akan lihat kasusnya. Oke, ada variabel, ada reference. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya pointer. Nah, seperti ini. Apa itu pointer? Nah, sekarang pertanyaannya gitu ya. Oke, pointer sesuai dengan namanya, dia adalah penunjuk. Penunjuk ya. Apa yang ditunjuk? Yang ditunjuk adalah alamat memori. Oke ya, pointer adalah sebuah penunjuk. Apa yang ditunjuk? Yang ditunjuk adalah sebuah alamat memori. Oke, ini saya pindah ke sini ya. Bentar, ini saya pindah.
Misal saya punya sebuah pointer namanya P di sini ya. Oke, kembali ke definisi ya. Pointer adalah penunjuk. Mana yang ditunjuk? Yang ditunjuk adalah alamat memori lain. Oke, contoh P, saya pengen menunjuk ke alamatnya si X, Y, Z ini. Oke ya. Misal saya pengen pointer P ini menunjuk ke alamatnya ini, atau yang dipegang oleh variabel X atau referensi Y, Z. Maka yang disimpan oleh P itu adalah alamat yang dimaksud. Nah, jadi kalau variabel atau reference itu menyimpan nilai, kalau pointer itu menyimpan alamat memori. Oke ya. Jadi misalkan di sini P menyimpan nilai alamat 1000. Ini artinya P sedang menunjuk ke sini. Oke ya. Nah, maka di sini kita bisa buat deklarasi seperti ini ya. In P sama dengan X. Perhatikan di sini. Untuk mendeklarasikan pointer, kita menggunakan tanda bintang. In bintang P. Ini artinya P sebuah pointer. Paham ya? In bintang P. Artinya P dideklarasikan sebagai sebuah pointer. Kemudian P menunjuk ke siapa? Ke alamatnya X. Alamatnya X itu mana? 1000 ya. Nah, untuk mengambil alamat sebuah variabel, kita bisa menggunakan notasi NX seperti ini. Cara keterangan ya. Mengambil alamat variabel seperti ini. Oke ya, NX yang ini beda dengan yang ini ya. Sama-sama menggunakan simbol N. Tambah bingung pasti, yakin saya. Oke, bukan ngece tapi pasti bingung. Oke ya, perhatikan di sini ya. Nah, N yang reference itu kalau kita perhatikan ya, dia letaknya di sebelah kiri tanda sama dengan. Ini berarti dia sebuah reference. Tapi kalau N-nya di sebelah kanannya sama dengan, itu artinya dia sebuah alamat memori. Jadi N yang ditaruh di sebelah kanan tanda sama dengan atau dia berdiri sendiri, itu menunjukkan dia sebuah alamat memori. Tapi kalau sebuah N ditaruh di sebelah kirinya sama dengan, dia adalah sebuah reference. Bingung nggak apa-apa. Saya kasih keterangan di sini ya. NX itu berarti mengambil alamat variabel X. Nah, seperti ini. Sehingga ketika nanti isi dari variabel X ini dirubah, contoh gini ya. X sama dengan 4 seperti ini. Ini 4 gini ya. No, otomatis X, Y, dan Z sama-sama dia bernilai 4. Dan pointer P juga nanti dia akan sama, dia bisa melihat isinya 4 juga. Oke ya, berarti ketika kita mengambil bintang P, ini berarti dia bisa melihat isi dari alamat 1000 ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, penjelasan lebih lengkap nanti akan saya masukkan ke video ya, tentu saja. Ini butuh penjelasan yang sangat-sangat panjang ya. Kapan menggunakan tanda bintang, kapan nggak pakai bintang, kapan menggunakan N, kapan nggak N. N diartikan sebagai reference, kapan N diartikan sebagai alamat memori. Nanti sangat membingungkan di awal-awal ya. Oke. Nah, apapun yang terjadi di sini, pointer P dia bisa apa namanya? Bisa mengikuti perubahannya. Contoh ya, bintang P sama dengan 6.
Contoh bintang P sama dengan 6. Artinya gini, artinya alamat yang ditunjuk oleh P itu diganti isinya dengan 6. Bintang P itu berarti ini ya. Nah, bintang P sama dengan 6 berarti alamat yang ditunjuk oleh P itu diganti dengan nilainya 6. Nah, artinya lagi variabel X, Y, dan Z itu bisa bernilai 6. Karena memang ini sudah diganti dengan nilai 6. Ini ya. Jadi bintang P sama dengan 6. Artinya alamat yang ditunjuk oleh P sekarang nilainya jadi 6. Kalau bintang P berarti yang dimaksud adalah isi dari alamat memori yang ditunjuk. Tapi kalau hanya P saja, berarti ini alamat yang dia tunjuk. Oke ya, kalau pakai tanda bintang berarti isi dari alamat itu, kalau P tanpa tanda bintang berarti alamat yang ditunjuk. Nah, itu cara kerja pointer ya. Jadi kalau kita lihat di sini, pointer itu ternyata bisa melakukan manipulasi memori di alamat secara bebas. Nah, itu power dari pointer ya. Tetapi kalau kita tidak bisa menanganinya dengan baik, pointer juga bisa jadi sesuatu yang sangat berbahaya. Misal kita melanggar area memori yang ternyata bukan milik di program kita. Kita bisa bebas menggerakkan pointer ini kemana-mana dan menggantinya sesuka kita. Tetapi nanti resikonya pasti ada yang crash, seandainya itu melakukan pelanggaran akses. Oke ya, ini pengantar untuk apa itu variabel, apa itu reference, apa itu pointer. Oke ya. Saya ulang ya. Ketika kita membuat sebuah variabel, maka akan ada sebuah alamat memori yang secara random akan dipilih kemudian dikasih nama. Misal ini adalah variabel X, maka X akan dialokasikan di tempat tertentu. Kemudian reference itu adalah alias dari sebuah variabel. Misalnya ada Y, N, Y sama dengan X, artinya Y adalah alias dari X. N, Z, artinya Z adalah alias dari X. Artinya alias berarti adalah nama lain ya. Sedangkan variabel sendiri adalah alias dari alamat fisik memori. Jadi ini alias semua. X adalah alias dari ini, kemudian Y dan Z adalah alias dari X. Oke. Kemudian pointer. Pointer adalah sebuah objek yang menunjuk ke alamat memori yang lain. Yang disimpan oleh pointer adalah bukan nilai. Yang disimpan oleh pointer adalah alamat memori yang dia tunjuk. Artinya jika di sini ada contoh P berisi 1000, artinya P menunjuk ke alamat 1000. Nah, di sini deklarasinya adalah bintang P itu menyatakan dia sebagai pointer. Kemudian NX itu dia menyatakan alamat memori. Tapi ada catatan ya, NX yang dia berdiri sendiri atau NX yang dia berada di sebelah tanda sama dengan. Kalau tanda N yang berada di sebelah kiri sama dengan itu artinya dia reference atau alias variabel. Tapi kalau yang NX di sebelah kanan tanda sama dengan atau dia berdiri sendiri berarti dia adalah alamat memori. Seandainya ada notasi bintang P sama dengan 6 berarti alamat yang ditunjuk oleh P diganti isinya dengan 6. Maka seperti ini. Ini artinya X, Y, dan Z ya otomatis nilainya jadi 6 karena yang berubah tadi adalah pointer P. Nah, untuk lebih jelas besok akan kita coba praktekkan atau bisa di modul PDF-nya itu ya nanti coba di rumah. Oke ya, saya kira untuk pengantar pointernya cukup ya.
Oke, yang belum present saya buka lagi, silakan bisa di itu.